Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh ya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dendam Tanpa Ujung, Membawa Petaka. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Muhammad Anggara. Aku sering dipanggil dengan sebutan Angga. Aku lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 29 Desember 1998. Ayahku adalah seorang guru di sebuah SMK di Palembang. Sedangkan ibuku, seorang staf operator di sebuah kantor. Aku memiliki dua orang kakak yang telah lulus kuliah beberapa tahun silam dan sudah mulai bekerja. Setelah aku lulus dari SMA, aku memutuskan untuk masuk di sebuah universitas di daerah kota Yogyakarta. Aku bukanlah anak yang rajin dan pintar, tetapi prestasiku tidak terlalu buruk selama masa sekolah. Hal itulah yang membuatku selalu percaya diri. Saat awal semester dimulai, aku sudah disambut dengan banyak teman. Senang rasanya. Tetapi aku lebih memilih untuk berteman dengan orang-orang satu jurusanku saja. Mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan juga Kelia. Ahmad adalah anak dari seorang ustadz, pendiri pondok pesantren di Yogyakarta. Ahmad menolak untuk masuk ke pesantren dan lebih memilih pendidikan di sekolah negeri saja. Namun Ahmad tetap dididik dengan baik oleh ayahnya, sehingga ia tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Daniel adalah seorang pemuda dari suku Batak Sumatera Utara. Ia adalah orang yang sangat pro dan patuh pada agama yang dianutnya, dan ia selalu hadir saat ada kegiatan keagamaan. Tidak terlalu banyak yang aku ketahui tentang Daniel, karena aku tidak terlalu akrab dengannya. Gea adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang pejabat di daerah Yogyakarta, tetapi ia tidak pernah memperlihatkan atau memamerkan harta keluarganya. Gea adalah seorang perempuan tomboy dan paling berani di antara kami. Gea juga adalah yang paling bobrok dan terbuka pada kami. Sedangkan dengan Kelia adalah primadona di universitas kami. Ia berasal dari desa dan berusaha untuk mencari pendidikan di kota. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kelia berhasil masuk ke universitas dan mencapai prestasi yang gemilang. Antusias adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan dan sikapku dan teman-temanku saat ini. Kami sangat senang dan antusias ketika mendengar kabar bahwa angkatan kami akan segera melaksanakan kegiatan KKN. Kesenangan itu kembali bertambah ketika aku melihat papan pengumuman. Ternyata aku berkelompok dengan teman satu timku. Ya, mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan juga Kelia. Sedangkan aku menjadi ketua pemimpin. Dan nama kampung yang akan kami datangi pada kegiatan KKN ini bernama Kampung Damai. Aku sangat tidak asing dengan kampung ini. Bisa dibilang kampung ini adalah kampung yang paling terkenal di Yogyakarta.
Dari yang kubaca di internet, kampung ini adalah kampung yang sangat asri, tenang, damai, sesuai dengan nama kampungnya. Kampung ini juga terkenal dengan warga kampungnya yang begitu sopan dan santun. Pepohonan dan rerumputan masih menghampar luas, juga adat istiadat yang masih begitu kental. Kami pun mengucap rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikannya kepada kami. Sungguh belum pernah aku rasakan antusias dan juga kesenangan seperti ini dalam hidupku. Sejak mendengar nama kampung itu, perasaanku begitu senang pada awalnya. Namun berubah seketika sejak kami datang ke kampung itu. Hari di mana saat kami akan berangkat ke kampung itu kini telah tiba. Kami berangkat dengan menggunakan mobil milik ayahnya Gea, yang mobilnya memang sangat luas dan bisa memuat seluruh barang-barang bawaan kami. Kala itu aku belum sempat menghubungi kedua orang tuaku karena terlalu senang. Berdasarkan jadwal KKN yang kulihat, kampung yang akan kami datangi bernama Kampung Damai, karena memang orang-orang di sana saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jadi bisa dibilang, orang-orang di sana memang hidup rukun dan damai. Bahkan saat kami sampai di gerbang masuk daerah kampung, kami sudah disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai tetua di kampung itu, yang menyapa kami dengan ramah dan senyuman yang begitu lebar. Kendaraan seperti mobil ataupun motor tidak diperbolehkan untuk masuk ke daerah kampung. Meskipun jalan yang ada di desa itu terbilang cukup luas, bahkan jalan di kampung itu memiliki 2 jalur. Aku dan teman-temanku pun turun dari mobil dan mengambil seluruh perlengkapan yang akan kami gunakan saat akan melaksanakan KKN di desa itu. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di kampung ini memang benar-benar ramah. Di kampung ini berdiri rumah-rumah yang besar, berarsitektur Belanda, dan ada juga rumah-rumah biasa, berarsitektur kampung. Pepohonan yang begitu rindang, hamparan rumput hijau, dan anak-anak yang bermain di sekitar jalan. Namun harus aku akui bahwa kampung ini begitu ramai. Meski di jalan tidak ada satu kendaraan pun, banyak orang yang berdagang di jalanan. Anak-anak pun tidak harus bermain di lapangan, tetapi juga bisa bermain di jalan yang sepi. Bagai datang ke belahan dunia baru. Kami benar-benar terpesona dengan seluruh keindahan yang ada di kampung itu. Kesenangan benar-benar meliputi seluruh perjalanan kami. Meski harus berjalan kaki, tetapi kami tidak merasakan lelah sama sekali, karena kami begitu terpesona dengan keindahan kampung ini. Tetua yang kami temui di gerbang kampung mengajak kami untuk singgah ke rumahnya terlebih dahulu, sambil mencarikan tempat tinggal untuk kami dan memberitahu peraturan yang harus kami patuhi dan juga pantangan yang harus dihindari selama berada di kampung ini. Rasanya senang sekali datang ke kampung ini. Rasanya sedang berada di belahan dunia lain. Aku tidak menyadari bahwa kesenangan yang kurasakan hanya bersifat sementara. Setelah itu kami mulai mendengar seluruh hal tentang kampung ini dari tetua kampung itu. Sesampainya di rumah Pak Tetua, kami pun mendengarkan cerita tetua tentang sejarah kampung ini. Kampung ini mulai berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Namun dahulu, hanya ada beberapa rumah saja di kampung ini, karena banyak orang yang lebih memilih untuk tinggal di pusat kota. Namun saat masa peralihan dari Belanda ke Jepang, kampung ini juga tidak luput dari kejaran tentara Jepang. Orang-orang Belanda yang tinggal di kampung itu pun dibunuh, dan mayatnya dikubur di bawah jalan.
Kampung Damai sempat dibiarkan kosong karena masih banyak orang yang tidak mengenal seluk-beluk daerah ini. Setelah kemerdekaan, orang-orang pribumi yang memiliki hak tanah di Kampung Damai mulai mendirikan tempat tinggal mereka. Ada yang memodifikasi rumah milik orang Belanda, ada pula yang hanya memperbaiki arsitektur yang rusak, ada pula yang tetap memilih untuk tinggal di rumah dengan arsitektur Belanda, dan ada pula yang hanya mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggal karena kekurangan biaya untuk membangun rumahnya. Tetua pertama di Kampung Damai bernama Pak Karman. Pak Karman adalah seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Setelah itu, tetua lanjut menceritakan tentang sosok Pak Karman yang sering dipanggil dengan Kang Karman. Kang Karman adalah sosok tokoh kunci yang paling penting dalam perjalanan cerita kampung ini. Konon katanya beliau telah tinggal di kampung itu semenjak orang Belanda tinggal di daerah itu. Kang Karman bisa dibilang adalah orang yang fisiknya sehat dan kuat. Meski sudah lansia, tetapi dia masih sangat kuat dan sehat untuk orang seusianya. Kang Karman terkenal dengan ilmunya dalam berkomunikasi dengan makhluk halus, menyembuhkan orang yang sakit, dan bahkan bisa menurunkan hujan. Sehingga Kang Karman bisa dibilang adalah orang yang begitu dihormati di Kampung Damai ini. Namun meski ia memiliki banyak harta, Kang Karman lebih memilih untuk hidup sederhana dan hartanya disumbangkan kepada orang yang membutuhkan, serta disalurkan untuk pembangunan kampung. Kang Karman pun semakin dihormati oleh seluruh warga di kampung itu. Setelah menceritakan tentang sosok Kang Karman, tetua itu pun turut menceritakan tentang sosok lain bernama Darman. Darman adalah keponakan Kang Karman yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak ia terlahir. Kang Karman pada akhirnya mengurus Darman hingga ia berumur 8 tahun. Sejak umur 9 tahun, Darman sudah hidup mandiri. Meski ia memiliki banyak kekurangan, tetapi ia adalah orang yang pantang menyerah. Tidak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Darman sudah berusia 18 tahun dan ia menikahi seorang perempuan bernama Sunija. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Irna dan Dino. Hidup mereka pada awalnya bisa dibilang mapan karena Darman diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota. Namun Darman akhirnya dipecat dari perusahaan dan dipenjara selama beberapa bulan setelah ia dituduh mengkorupsi uang perusahaan. Dan setelah mendekam di penjara selama beberapa bulan, Darman hanya bisa pulang ke kampung dengan kecewa. Darman tidak menyangka bahwa karirnya akan berhenti secepat itu. Namun Darman yang pantang menyerah. Sesampainya di desa, ia mulai belajar untuk bertani di kampung. Akan tetapi, tentu saja hasil dari bekerja di perusahaan dengan hasil dari bekerja di ladang sangatlah berbeda. Tabungan mereka mulai terkuras sedikit demi sedikit hingga mereka jatuh miskin. Bahkan Darman tidak lagi mampu membayar pajak, sehingga rumah milik Darman dan juga keluarganya kini disita. Hidup dalam kesengsaraan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke ladang dan membangun sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Pada kala itu, status sosial adalah hal yang sangat penting, sehingga tidak jarang ada orang yang direndahkan harga diri dan juga martabatnya karena memiliki kekurangan. Keluarga Darman pun tidak luput dari penindasan tersebut. Mereka kerap mendapat ejekan dan juga cemoohan dari warga kampung. Awalnya Darman masih bisa menahan amarahnya terhadap warga kampung itu. Akan tetapi,
Lama-kelamaan Darman mulai muak mendengar ejekan dan cemoohan itu. Sehingga pada suatu hari, Darman pernah memukul salah satu warga yang mengejek keluarganya. Warga pun tidak terima, hingga mereka membalas memukuli Darman hingga babak belur. Kemarahan Darman kembali memuncak ketika mendapati istrinya Sunija dilecehkan oleh warga desa. Namun sayang, Darman hanya bisa mengajak Sunija pulang dalam keadaan malu karena ia tidak bisa melakukan banyak hal. Darman pun mulai menaruh rasa dendam kepada para warga kampung itu. Ia pun menanam benih-benih dendam bagi warga kampung ini. Kesabaranku telah habis. Kalian keterlaluan telah mempermalukan istriku dan juga keluargaku. Aku bersumpah atas nama Tuhan, aku akan membalaskan dendamku. Tunggu saja pembalasanku. Justru warga kampung malah menertawai si Darman dan menganggap bahwa kata-kata itu hanyalah angin lalu. Darman kembali memupuk dendam dan berusaha agar dendam tersebut berubah dan bisa ia lampiaskan dengan cara disantap. Dendam yang dipupuk oleh Darman benar-benar mulai tumbuh. Darman mulai bisa melihat buah dari dendam tersebut yang masih berukuran kecil. Suatu hari Darman pergi ke hutan untuk menemui pamannya Kang Karman untuk menuntut balas atas apa yang terjadi pada dirinya dan juga keluarganya. Darman berkata bahwa ia hendak membunuh para warga di kampung itu agar mereka mendapat pelajaran. Tetapi Kang Karman menolak mentah-mentah permintaan Darman, sembari berkata, "Darman, kamu harus tahu bahwa seluruh perbuatan pasti ada dampaknya. Menurutmu sendiri, apakah kamu siap untuk menerima dampak dari perbuatanmu ini?" Darman terdiam sejenak, dan Kang Karman menimpali kata-katanya tadi. "Aku juga tidak bersedia untuk membantumu, Darman. Aku turut prihatin terhadap dirimu dan juga keluargamu. Tapi aku tidak bisa membahayakan seluruh warga kampung hanya untuk membantumu melampiaskan dendammu." Darman pun berdiri dan berkata kepada Kang Karman, "Jika kau tidak bisa membantuku, maka aku sendirilah yang akan membalas dendam ini. Tunggu saja, dan kau akan segera melihat pembalasanku." Darman pergi dengan marah dan membanting pintu gubuk Kang Karman dengan keras. Kang Karman hanya bisa mengelus dadanya, sembari berkata, "Darman, dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Dendam tidak hanya akan melukai orang lain, tetapi juga akan melukai dirimu sendiri." Semenjak hari itu, Darman tidak pernah pulang ke kampung ataupun ke rumahnya. Warga kampung mengatakan bahwa Darman kabur bersama perempuan lain ke kota, dan ada pula yang mengatakan Darman sudah bunuh diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di hutan larangan. Tidak ada yang tahu kemana menghilangnya si Darman. Bagai hilang di telan bumi, Darman tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Sunija dan anak-anak pun hanya bisa menangis dan mengelus dada mereka atas kepergian Kang Darman. Tidak ada orang kampung yang sudi mencari si Darman. Mereka malah semakin sering mengejek, mencemooh Sunija dan juga anak-anaknya. Bahkan ada yang berani mengatakan kepada Sunija bahwa ia adalah perempuan janda. Anak-anak Sunija pun kerap diejek sebagai anak yatim
Namun tanpa mereka ketahui, sebenarnya Darman tidak meninggal. Ia pergi untuk mencari ilmu gelap dan mulai belajar tentang sihir atau ilmu hitam dari beberapa dukun yang ia temui selama perjalanan. Dendam Darman benar-benar subur karena terus dipupuk dan disiram dengan rajin. Namun yang tidak diketahui oleh Darman adalah selama kepergiannya dari kampung itu, istri dan anak-anaknya tidak kuat menahan rasa sedih. Istrinya memutuskan untuk menenggelamkan anaknya di sungai, sedangkan istrinya Sunija pergi ke hutan dan melompat ke jurang karena depresi atas seluruh masalah yang terjadi. Ilmu gelap Darman mulai berkembang dengan pesat. Darman mulai mengetes kemampuan ilmu gelap tersebut kepada orang-orang yang ia temui selama perjalanan. Setelah ilmu gelapnya dirasa telah cukup, Darman memutuskan untuk pulang kembali ke kampung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Darman akhirnya sampai di kampung damai. Tidak ada satu orang pun yang mengenal si Darman di kampung itu, karena mereka mengira bahwa Darman telah pergi meninggalkan kampung itu. Kejutan tidak hanya berhenti di sana. Saat Darman menanyakan keberadaan Sunija dan juga anak-anaknya, ia begitu kaget ketika mendapati istrinya Sunija telah menghabisi kedua anaknya, Irna dan Dino, dengan cara menenggelamkan mereka di sungai. Sedangkan Sunija memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun ke jurang, yang digadang-gadang adalah tempat bunuh dirinya si Darman. Darman tidak bisa menunjukkan betapa hancur hatinya saat mendengar perkataan warga. Darman pun kembali ke gubuk lamanya. Dan saat masuk ke gubuk, Darman mulai menangis dan berteriak sekencang mungkin. Darman pun mulai mencaci Tuhan dan mengambil tasbih lama yang biasa ia gunakan untuk beribadah. Darman berkata, "Tuhan, aku sangat membencimu pada saat ini. Aku tidak akan meminta maaf atas apa yang telah kukatakan saat ini. Aku tidak lagi mempercayai keberadaanmu. Bagiku saat ini, kau hanya mimpi yang ada dalam pikiran manusia-manusia bodoh, seperti aku yang dahulu. Tapi aku tidak mau terus-menerus membodohi diriku dengan percaya bahwa kau memang ada. Bertahun-tahun aku dan keluargaku mengharap hidayah darimu, karena kami yakin akan kebesaranmu. Tapi nyatanya, keluargaku mati sia-sia. Sekarang aku sendiri, dan aku menyadari bahwa keberadaanmu hanya omong kosong belaka. Aku tidak akan lagi mengharap apapun lagi darimu. Aku akan membalaskan semua dendamku ini dengan caraku sendiri." Tasbih yang ia pegang sejak tadi, ia lemparkan ke lantai sekeras mungkin, hingga butiran-butirannya terpental kemana-mana. Ia kembali menangis dan berteriak sambil mencaci Tuhannya dengan kata-kata yang paling buruk. Dendamnya semakin berkobar, hingga tanpa sadar, buah dari dendam itu telah matang dan siap untuk disantap. Setelah kejadian pada hari itu, Darman mengubah namanya menjadi Sukija dan membangun gubuk baru di daerah hutan. Di gubuk inilah ia mulai melakukan perbuatan kejinya, yaitu menggunakan ilmunya untuk membunuh warga kampung. Saat itu Darman mengaku sebagai seorang kerabat dari keluarga Sunija, sehingga ia akan mengadakan sebuah jamuan
untuk mengenang kematian Sunija. Santet. Santet yang ia gunakan cukup mudah. Ia hanya memasukkan mantra-mantra santet itu ke dalam makanan yang akan disantap oleh para warga kampung. Semuanya ia siapkan di gubuk itu. Hari di saat pelaksanaan jamuan itu telah tiba. Darman segera menyajikan makanan kepada para warga untuk disantap. Dan keesokan harinya, para warga ditemukan meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Mulut mereka mengeluarkan cairan hitam yang mirip dengan darah. Pupil mata mereka menghilang secara misterius, serta tubuh mereka dikerubungi oleh kecoa dan kelabang. Santet dari Darman tidak berhenti di situ. Darman juga mengirimkan beberapa jin ke warga untuk meneror dan membunuh mereka. Keadaan kampung damai yang awalnya begitu ramai, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kampung yang begitu sunyi, bagaikan sebuah kota mati. Kampung damai yang awalnya begitu damai, berubah menjadi sebuah kampung santet yang dipenuhi dengan mayat dari korban santet Darman. Pak RT ataupun Pak RW tidak sanggup untuk mengubur mayat korban santet Darman yang begitu banyak. Mereka hanya bisa meminta bantuan beberapa warga untuk mengubur mayat mereka dalam satu lubang. Beberapa warga dan juga Pak RT pun pergi ke gubuk Kang Karman untuk meminta bantuan. Kang Karman pun berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ia akan berbuah sejauh ini. Buah dendam yang selama ini ia tanam, ternyata telah ia santap dengan lahap. Warga kampung berada dalam bahaya yang sangat besar. Saya sendiri sudah bersiap untuk menghadapi dia dan tidak akan segan untuk menghabisinya, karena ia telah berbuat kelewatan." Kang Karman segera menuntun para warga dan mempersiapkan obor dan garpu rumput untuk segera menghabisi si Darman pada malam itu juga. Malam itu semua warga pergi dengan perasaan ragu dan gundah. Mereka mengikuti arahan Kang Karman dan pergi menuju pedalaman hutan. Tebakan Kang Karman memang benar. Ada sebuah gubuk kecil di hutan itu. Gubuk yang digunakan oleh Darman untuk melaksanakan seluruh perbuatan sesatnya. Sesampainya di gubuk tersebut, warga mulai berteriak kepada Darman agar keluar dari gubuk itu. Namun tidak ada tanda-tanda siapapun di dalam gubuk itu. Salah satu warga pun melemparkan obor ke gubuk itu, diikuti dengan warga lainnya. Gubuk itu pun terbakar hangus sedikit demi sedikit, hingga tidak tersisa. Tetapi para warga tidak menemukan satupun tulang belulang Darman di dalam gubuk itu. Ternyata Darman sudah melarikan diri dari gubuk itu sebelum warga menyerbu dan membakar gubuk itu. Hal ini pun diketahui oleh Kang Karman, dan ia pun berusaha mencari keberadaan si Darman. Setelah beberapa hari pencarian, Darman akhirnya ditemukan di sebuah pedalaman hutan. Ia pun ditangkap dan juga diadili di balai kampung tersebut. Ia dieksekusi dengan menyayat tubuh Darman dan menghantamkan kepala Darman ke dinding hingga kepalanya menjadi pecah. Hingga pada akhirnya Darman telah mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Banyak warga bergidik ngeri atas kejadian tersebut, tetapi banyak juga orang yang bersorak-sorai setelahnya. Singkat ceritanya, setelah beberapa tahun kematian si Darman, Kang Karman pun mengembuskan nafas terakhirnya karena usianya yang sudah terlalu tua.
Hari penghakiman, hari di mana Darman diadili atas perbuatannya. Harus aku akui cukup sedih atas kejadian yang menimpa keluarga Darman, karena akibat ejekan dan juga cemoohan dari warga kampung itu yang membunuh anak dan istrinya. Tetapi di sisi lain, aku juga tidak terima atas pembunuhan santet yang ia lakukan, karena ia telah menghabisi banyak orang hanya untuk melampiaskan dendamnya. Dendam tidak hanya akan menghancurkan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri. Pak Tetua bercerita sangat lama, hingga membuat kami sangat mengantuk. Bagaimana tidak? Saat kami baru sampai ke rumahnya, kami harus mendengar dia bercerita selama 2 jam lebih. Bahkan jam dinding di rumahnya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tetapi aku tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena aku memang adalah anak yang suka mendengar cerita. Setelah bercerita, Pak Tetua mengatakan bahwa kami diperbolehkan untuk tinggal beberapa hari di rumahnya, karena ia belum sempat mencarikan rumah singgah untuk kami. Aku dan juga teman-teman tidak masalah dengan hal ini. Ya, setidaknya kami punya tempat untuk beristirahat malam ini. Kami pun membersihkan badan kami yang sudah berbau keringat, karena belum mandi sejak perjalanan. Kecuali si Daniel, yang memang badannya tidak berbau dan juga berkeringat. Setelah kami selesai mandi, Pak Tetua ingin berpamitan untuk berkeliling di sekitar kampung. Pak Tetua juga mengatakan kepada kami tentang pandangan dan juga peraturan yang telah ia jelaskan. Kami pun mengangguk paham apa yang dikatakan oleh Pak Tetua. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Aku segera memanggil teman-temanku yang lain. Tetapi saat aku hendak memanggil mereka dari dalam kamar, ternyata mereka sudah tertidur. Mungkin mereka kelelahan karena perjalanan tadi. Aku pun memutuskan untuk sholat sendiri. Sebelum masuk ke kamar, aku melihat Daniel sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku cerita kesukaannya. Aku pun tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke kamar. Saat aku sedang sholat, aku mendapati sebuah keanehan. Aku sempat mendengar seseorang seperti sedang menjadi makmum di belakangku. Aku berpikir bahwa itu adalah Gea ataupun Kelia. Tentunya aku tidak pernah berpikir negatif pada suatu hal, sehingga aku mengedepankan pikiran positifku. Namun saat aku hendak mengucap salam, tiba-tiba makmum yang ada di belakangku sudah pergi. Aku berpikir lagi, mungkin Gea atau Kelia yang tadi menjadi makmumku sudah terlalu mengantuk, sehingga mereka langsung bergegas masuk ke kamar untuk melanjutkan istirahat. Padahal jika aku ingat kembali, tidak ada bunyi pintu terbuka selama aku sholat. Tetapi aku tetap berusaha berpikir positif atas hal itu. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Semuanya masih berlanjut hingga kejadian yang menimpa salah satu temanku, yaitu si Daniel. Saat keluar dari kamar, aku mendapati Daniel sudah tidak duduk di kursi ruang tamu. Aku pun tidak menghiraukan hal ini. Mungkin karena Daniel sudah mengantuk, makanya ia segera beristirahat di kamar bersama yang lainnya. Atau ia sedang pergi ke WC untuk buang air. Aku pun pergi keluar untuk menghirup udara segar, sembari menunggu pulangnya Pak Tetua. Suasana malam di sini cukup sunyi. Meski ada keramaian di pasar, tetap saja rasanya sangat sepi. Bahkan tidak ada suara satu hewan kecil pun di sini, baik burung ataupun jangkrik. Meski suasana sepi dan sunyi, namun tidak mencekam. Tiba-tiba kurasakan hasratku untuk pipis.
Padahal jika dipikir-pikir, sebelum mengambil air wudhu, aku sudah membuang hajatku. Tetapi karena tidak bisa menahan, akhirnya aku kembali masuk ke rumah dan bergegas pergi ke WC. Saat aku membuka pintu WC, aku melihat Daniel sedang memegang sesuatu. Lantai WC yang semula berwarna putih menjadi kemerahan karena ulah si Daniel. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba Daniel memalingkan wajahnya ke arahku. Astaga! Aku tidak percaya dengan yang sedang kulihat saat ini. Dan bersambung, apakah yang sedang terjadi kepada Daniel? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.